Oke, semuanya, selamat malam. Hari ini kami bertiga akan menjelaskan ataupun akan menampilkan bagaimana melakukan proses CRUD, backup, dan juga restore sebuah database. Di mana CRUD itu adalah kita melakukan proses create, read, update, dan juga delete sebuah data di dalam database. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya. Nama saya Ayu Nyoman Resti Amadea dengan NIM 2415091114. Lalu ada saya, Nimade Rahayu Pratnyawati dengan NIM 2415091111. Baik, dengan saya Igede Andika Anggaradana dengan NIM 2115091064. Baik, untuk presentasi bagian pertama itu dimulai dari saya. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan proses create, read, dan juga update sebuah data di database. Nah, di sini terlihat udah ada beberapa data yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu ada eh, app.py yang di dalamnya itu ada sebuah kode di mana kodenya itu akan membuat kita bisa melakukan sebuah proses create ataupun CRUD itu. Kemudian di sini ada file backup dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kita akan membuka file tersebut di dalam terminal. Jadi kita buka. Kita buka. Jadi kita klik kanan di folder ini dengan nama Project Wasman BD ini. Kita open in terminal. Oke. Kemudian setelah melakukan ini, kita mengetik sebuah. Tapi sebelum kita melakukan ini, kita harus memastikan bahwa kita sudah menghidupkan database kita dan juga server kita. Ini. Oke, kita lanjut. Kita ketik MongoSK. Nah, ini eh, kita menunjukkan ke bahwa kita tuh sudah masuk ke dalam database yang sudah kita siapkan. Sebenarnya database yang folder-folder tadi itu sudah sempat saya siapkan dengan isian data di dalamnya. Jadi kita akan melakukan perubahan di sana dan melihat ada berapa data. Jadi ini dites, terus kita ketikkan use dan ketikkan nama databasenya. DB adopsi hewan. Oke, kemudian. Nah, setelah masuk ke sini, kita buka aplikasi Postman. Postman ini di sini. Jadi, di sini akan terlihat database yang sudah kita miliki. Jadi, proses pertama itu adalah create. Kita akan menunjukkan bagaimana melakukan penambahan data di dalam database kita sendiri. Jadi, yang pertama itu kita ubah ini di sini ke bagian pos terlebih dahulu. Jadi pos ini merupakan cara ataupun langkah melakukan penambahan data gitu ataupun create data. Itu adalah pos. Kemudian di sampingnya kita cantumkan link dari server kita, kemudian slash hewan karena ini merupakan tempat database kita, data yang akan kita tambahkan itu tersimpan gitu. Kemudian, sini saya sudah mencantumkan data apa yang ingin saya tambahkan di database saya gitu. Contohnya di sini ada nama hewan, jenis, ras, umur, jenis kelamin, biaya adopsi, status, tanggal masuk, status steril, bagaimana, penyakit, dan juga vaksin. Contohnya ini. Jadi data ini yang ingin saya masukkan ke database saya. Kemudian setelah melakukan penambahan yang ingin kita tambahkan itu apa? Kemudian kita klik send untuk menambahkan datanya. Send, di mana datanya berhasil masuk ataupun tersimpan, berhasil ditambahkan, itu akan memunculkan notifikasi seperti ini. Hewan berhasil ditambahkan. Kemudian
Kita balik lagi ke terminal untuk melihat apakah data tersebut ada atau tidak. Jadi untuk melihat database kita ada berapa dan juga isinya apa, itu kita akan db titik hewan titik find dan pretty. Kemudian klik enter. Nah, ini adalah data-datanya. Ini yang pertama tadi. Ini tiga data di awal itu adalah eh, yang sudah saya siapkan di awal. Sedangkan yang paling terakhir adalah ini. Ini yang baru saja saya tambahkan setelah proses di postman tadi dikatakan berhasil. Dan datanya memang sudah sama. Anjingnya namanya Sky, rasnya anjing, Siberian Husky, ya, dan sama. Oke, kita berhasil melakukan create sebuah data di dalam database. Kemudian proses selanjutnya itu adalah proses read yang sebenarnya sudah kita lakukan. Di mana proses read itu jika di terminal, kita cukup mengetikkan ini di dalam setelah kita melakukan ataupun masuk ke dalam database kita. Kalau di terminal ini merupakan kode untuk melakukan read sebuah data di dalam database. Jadi inilah datanya yang muncul karena kita ingin read ataupun membaca isi dari database. Gitu. Ini ada kodenya. Jika di Postman itu kita ganti bagian post ini menjadi kata get. Kemudian tinggal dijalankan. Maka akan muncul data-data dari database yang sudah kita miliki dan sudah kita tambahkan tadi di awal. Ini, Sky, dan lain sebagainya. Oke, itu create sudah, read sudah, dan yang terakhir ada update. Update itu kita gunakan ketika kita, misalkan dalam kasus ini, si anjing bernama Sky ini sudah diadopsi oleh orang lain. Otomatis kita harus melakukan update di dalam database kita bahwa Sky ini statusnya adalah bukan tersedia, tetapi dia diadopsi gitu. Kalian bisa melakukan perubahan di sini, uh, adopsi, adopsi secara langsung seperti ini, atau hanya baris adopsi saja, atau hanya baris seperti ini. Ini. Seperti ini juga boleh, atau dengan data yang panjang tadi juga boleh. Yang seperti ini. Oke, sini udah berubah statusnya. Ini yang ingin saya update atau ingin saya rubah di data saya. Kemudian, nah, sebelum kita melakukan update, poin yang paling penting itu adalah kita mengcopy ID dari Siska ini. Gitu. Jadi di sini udah tertera ID-nya berapa. Kita copy, Ctrl C, lalu kita bawa ke sini. Di samping kata hewan ini kita kasih slash, kemudian Ctrl T atau paste. Jadi eh, melakukan update ini harus spesifik data mana dan ID hewan berapa yang ingin kita rubah gitu. Jika tidak melakukan ini, data tidak akan update dan akan menunjukkan pesan error di sini. Oke, kita lanjut. Ini kita sudah menyantumkan ID-nya. Kemudian selanjutnya kita ubah bagian ini menjadi put untuk melakukan update. Kemudian selanjutnya kita send. Nah, akan muncul pesan seperti ini. Data hewan berhasil diperbarui. Itu artinya eh, datanya sudah kita perbarui. Yang seharusnya ketika kita get di sini ataupun read tadi, langkah read tadi, statusnya si Sky akan berubah menjadi adopsi yang awalnya adalah tersedia. Ketika kita bisa lakukan get atau read itu di sini. Namun poin pentingnya ini harus dihapus untuk menampilkan semua database bukan data hewan itu saja. Gitu. Dan kita lihat di sini paling bawah si Sky itu dia statusnya adopsi. Udah bukan tersedia lagi seperti anjing-anjing lainnya. Yang ini. Nah, begitu. Kemudian jika di terminal
Kita sama akan melakukan ini untuk melakukan read, apakah benar-benar data Siska ini yang awalnya tersedia ini akan berubah menjadi adopsi. Iya, dan statusnya sudah berubah menjadi adopsi. Itu dia tiga cara melakukan eh, create, menambahkan data di dalam database, read data itu membaca isi dari database, datanya apa saja. Kemudian yang terakhir itu kita mengupdate data apa yang ingin kita ubah di database kita sendiri. Itu dia prosesnya. Dan ketika kalian sudah selesai melakukan perubahan, kalian jangan lupa melakukan Ctrl C di sini dan sekali lagi hingga keluar pada tampilan awal lagi. Baru kalian boleh melakukan close. Serta ketika kalian ingin menutup database itu sendiri, di bagian ketika kalian menghidupkan database-nya itu, kalian juga harus melakukan Ctrl C terlebih dahulu. Setelah tampil ini, baru boleh kalian close. Jika tidak, database kalian akan sepenuhnya rusak dan tidak akan bisa kalian buka lagi. Dan di server juga sama. Ketika kalian sudah menghidupkan servernya yang di awal tadi, kita harus mengontrol C. Tunggu sampai muncul seperti ini, baru boleh kalian close. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izin untuk share screen ya. Nah, jadi teman-teman, sesuai penjelasan rekan saya tadi, setelah semua proses dilalui untuk connect ke server atau menjalankan servernya, di sini saya akan langsung menunjukkan isi dari database hewan adopsi saya, yaitu ada 3 data utama yang di sini saya akan lakukan delete atau menghapus salah satu data dari database ini, lalu saya akan melakukan backup dari database, dan yang terakhir saya akan menghapus database. Yang pertama-tama di sini saya akan menghapus atau delete salah satu dari database. Jadi kalau di terminal saya ini memiliki 3 data di database, yaitu ada kucing, anjing, dan kucing juga. Jadi saya di sini akan memilih salah satu data untuk dihapus. Kita akan menggunakan data yang terakhir, yaitu ini, data kucing dengan nama Bobby. Kita bisa hapus datanya melalui Postman. Nah, di bagian sini kita langsung saja ke delete, dan jangan lupa untuk memakai ID dari data yang akan kita hapus. Jadi kita tinggal copy ID-nya. Lalu kita ke bagian delete. Setelah slash hewan, kita copy ID dari data yang ingin kita hapus dan akan kita send. Setelah kita send, di sini ada pesan bahwa data hewan ini berhasil dihapus. Lalu kita bisa update datanya di get data tadi. Seperti ini, tinggal send. Dan data kucing dengan nama Bobby tadi sudah hilang. Sekarang kita cek di terminal apakah benar datanya sudah terhapus dengan query dbhewan.find kurung pretty belum buka belum tutup. Sekarang kita akan lihat update dari database yang sudah kita lakukan tadi. Nah, terlihat bahwa tersisa hanya 2 data dari 3 database tadi karena yang terakhir sudah saya hapus. Lalu selanjutnya, saya akan melakukan backup dari data yang sudah saya punya ini dengan query seperti ini. Sebentar. Ini query. Ini. Dengan menggunakan mengodam db yang letaknya akan saya letakkan di
user Lenovo dokumen atas nama foldernya yaitu backup adopsi hewan. Kita bisa lihat di file Explorer saya di bagian dokumen itu belum ada folder yang bernama backup hewan dot underscore adopsi. Jadi sekarang di sini kita akan run untuk membuat folder tersebut ke pet yang kita inginkan ini. Dan enter. Mohon maaf. Kita Ctrl C dulu untuk keluar dari mengu-sh-nya, lalu baru kita copy query-nya dan enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dan dumping DB adopsi hewan dan kita bisa cek di file Explorer apakah saya sudah punya file dari folder dari data yang ini datanya yang isinya DB adopsi hewan. Lalu yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara drop dari drop dari database ini karena kita sudah backup, jadi kita boleh menghapus datanya, yaitu kita tinggal masuk lagi ke menu SH, sudah dites, lalu kita masuk ke use DB hewan, dan kita akan drop database-nya. Nggak ada ya? Kita akan drop ini. Hmm. Nah, sudah terlihat di keterangannya bahwa satu database telah berhasil di-drop, yaitu db underscore adopsi dot hewan. Jadi apabila kita cek, itu db-nya akan kosong dan tidak akan tertampil data yang sudah kita backup tadi karena sudah kita drop. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jadi setelah backup data ini, kalian bisa untuk restore datanya entah di device ini maupun device lain. Lalu untuk prosesnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang restore database yang sudah diterangkan oleh teman saya. Nah, yang pertama kita mulai dari membuka folder project UAS yang akan kita restore datanya. Di sini sudah ada tampilan, ada folder lagi. Kita akan klik kanan dan open in terminal. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita mulai dari Mongo Store untuk mengembalikan database yang sudah terhapus. Kodenya itu seperti ini dan kita klik enter. Lalu akan muncul data yang sudah terhapus. Hmm. Di sini kita lanjut dengan menggunakan kode Mongo SH, lalu menggunakan kode Mongo SH untuk masuk ke dalam server database yang sudah ke restore.
Nah, tampilannya seperti ini. Berikutnya kita buka kode UseDB underscore adopsi underscore hewan. Kita klik enter. Nah, setelah itu kita buka dengan kode db.hewan.find.pretty. Nah, berikut akan muncul data-data yang sudah ke restore atau kehapus. Di sini ada 3 data dari kucing Oreo yang bernama Oreo, Mochi, dan Hugo. Sekian yang saya bisa jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itu dia eh, cara melakukan CRUD, cara melakukan backup, cara melakukan drop, dan juga cara melakukan restore dari sebuah data yang entah kita sengaja ataupun tidak kita sengaja itu terhapus gitu. Jadi otomatis ketika kita melakukan hapus itu, kita dapat kita dapat melakukan restore di device teman kita atau rekan tim kita sehingga datanya itu akan tetap aman gitu. Kemudian semuanya itu CRUD, dia backup, delete, dan juga merestore sebuah database itu kita bisa melakukan restore di device teman kita ataupun di kita. Jadi ketika kalian suatu saat melakukan kesalahan, entah kalian sengaja maupun tidak sengaja melakukan penghapusan database, itu database kalian tetap aman karena kalian sudah melakukan backup gitu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Apabila ada informasi yang salah ataupun keliru, mohon dimaafkan. Jadi, saya tutup dengan selamat malam.